Assalamualaikum, selamat sore Jenny. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Jenny? Alhamdulillah saya baik Ibu. Alhamdulillah, semoga Jenny tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Jenny sehat selalu ya. Ya, amin Ibu. Semoga Ibu juga ya. Amin Jen. Nah, sebelum Ibu melangkah lebih jauh lagi nih, memang kita walaupun kita sudah kenal satu sama lain, alangkah baiknya Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya Jen. Perkenalkan nama Ibu Novitri Suci Rahmadani, Ibu biasa dipanggil Ibu Novi. Sekarang boleh untuk Jenny memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Jenny Wijaya Pujawardani. Ibu bisa panggil saya Jenny. Oke, Jenny, salam kenal ya. Iya Ibu, salam kenal kembali. Oke, baik Jenny. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada Jenny, kesibukan Jenny sekarang ini kerja atau kuliah? Jadi untuk saat ini tuh saya kerja sambil kuliah Ibu. Oke, hebat sekali ya kamu bisa kuliah sambil kerja gitu kan. Kalau Ibu boleh tahu nih, Jenny sekarang kerja di mana? Lalu juga kuliah di mana, mengambil jurusan apa nih Jen? Oke Ibu. Jadi untuk saat ini saya lagi bekerja di salah satu toko susu milik tante saya dan juga saat ini saya lagi menempuh pendidikan di Universitas MH Tamrin Jakarta dengan jurusan D3 Analis Farmasi dan Makanan Ibu. Oke, baik Jenny. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kamu berada di mana nih sekarang posisinya? Sekarang saya lagi di kamar Bu. Oke, baik. Berarti nanti pada saat kita melakukan sesi konseling nih, kamu sudah merasa nyaman dengan posisi kamu saat ini ya? Iya Ibu. Oke, baik Jen. Jadi sebelum kita memulai konseling pada sore hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwasannya di sini Ibu terikat dengan adanya kode etik nih sebagai konselor, di mana pastinya nanti posisi Ibu akan menjaga kerahasiaan dari Jenny yang menjadi seorang klien. Apa saja yang nantinya Jenny ceritakan kepada Ibu, serta besar harapan Ibu sendiri kepada Jenny. Semoga Jenny sendiri mau terbuka kepada Ibu dan merasa nyaman, sehingga bisa menceritakan semua permasalahannya kepada Ibu. Nah, jadi seperti itu ya Jenny ya. Mungkin penjelasan Ibu ada yang kurang atau ada yang Jenny ingin tanyakan, boleh silakan. Untuk saat ini belum ada sih Bu. Cukup jelas. Oke, baik Jenny. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Jenny atas perhatiannya. Ada yang bisa Ibu bantu? Boleh Jenny ceritakan permasalahannya seperti apa? Pelandingan apa lagi ya? Iya Ibu. Jadi gini Bu. Ya. Saya tuh merasa sulit untuk belajar di rumah karena kan saya juga kerja ya Bu. Jadi waktu saya tuh habis terpakai untuk kerja. Oh, oke. Berarti kamu sulit untuk membagi waktunya ya. Seperti itu. Lalu, apakah ada lagi selain permasalahan ini, Jen? Ada sih Bu. Apa tuh? Saya tuh kurang percaya diri juga Bu. Misalnya kalau lagi presentasi, Oke. saya tuh merasa malu gitu Bu saat maju ke depan Oke. dan ngobrol dan berbicara di depan. Oke, Jenny.
Kalau Ibu boleh tahu nih, apa sih yang menyebabkan Jenny timbul perasaan malu untuk maju ke depan ketika mendapatkan tugas presentasi? Eh, karena saya kurang percaya diri aja sih Bu, dan apa ya Bu, kayak ngerasa malu gitu Bu. Jadi eh tingkat eh tingkat skill saya berbicara di depan orang banyak tuh agak kurang Bu, karena sudah tertutup dengan Oh, ketidakpercayaan. oke, oke, oke. Lalu apa yang kamu lakukan nih ketika sedang maju untuk presentasi ke depan? Eh, biasanya tuh saya hanya baca materi saya doang, dan selebihnya tuh baca sambil menundukkan kepala Bu. Oke. Lalu, Eh, mungkin itu aja sih Bu. Oh iya Bu, ada sih ini suaranya kecil. oh oke, baik-baik. Berarti kamu eh, merasa nervous gitu ya ketika berada di eh, banyak orang gitu. Kalau Ibu boleh tahu nih, memangnya kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya kerja dari sepulang kuliah sampai jam 10 malam Ibu. Oh oke, berarti kamu hanya punya waktu di malam hari untuk belajar ya, dan untuk mengerjakan tugas-tugasnya juga. Itu juga waktunya juga sudah malam banget kan pastinya. Dan kamu pasti merasa udah sangat lelah lah gitu ya, udah capek gitu. Jadi kadang sudah kayak males untuk belajar gitu ya. Tapi sejauh ini untuk tugas kamu ini merasa keteteran nggak? Atau sampai paling parahnya tuh kamu kayak nggak mengerjakan tugas gitu karena kamu bentrok gitu, nggak ada waktu buat belajar. Hmm, terkadang saya sudah merasa lelah sih Bu untuk belajar. Sejauh ini untuk tugas saya memang ngerasa keteteran pastinya ya Bu. Tapi tuh semaksimal mungkin saya akan usahain untuk dikerjakan. Jadi untuk tugas masih aman-aman aja sih Bu. Oke, berarti untuk sejauh ini tugas aman-aman saja ya. Iya, Baiklah, betul Bu. Denny. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan yang lebih jauh lagi nih, jika tadi Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan dari Jenny, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa nervous ketika mendapatkan tugas presentasi maju ke depan nih. Kemudian kamu juga mengatakan sulit membagi waktu belajar dikarenakan kamu sambil kerja. Nah, sebenarnya mana nih yang menjadi permasalahan Jenny yang paling penting dan paling mengganggu pikiran Jenny sendiri? Sebenarnya tuh banyak ya Bu yang mengganggu pikiran saya. Cuman lebih sulit menangani untuk membagi waktu belajar sih Bu. Karena saya posisinya juga sambil kerja. Jadi menurut saya itu hal terberat sih Bu. Oke, baik. Ternyata kamu sudah mampu nih memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi nih ya. Iya betul Bu. Memang tujuan saya dari awal sama yang seperti Ibu katakan. Oke, sebenarnya seperti ini ya Jenny. Bukanlah yang menjadi niat dan tujuan kamu untuk mengikuti perkuliahan di kampus, yaitu untuk kamu belajar dan menuntut ilmu. Bukankah seperti itu, Jenny? Iya Ibu, betul sekali. Bagus sekali. Rupanya kamu sudah mempunyai niat yang bagus nih ya.
Ibu pun turut merasa senang mengetahui apa yang disampaikan oleh kamu. Lalu sudahkah Jenny sendiri memiliki cara untuk mengatasi permasalahan Jenny sendiri? Untuk saat ini belum ada sih Bu, karena masih bingung cara menghadapinya seperti apa. Makanya saya menghubungi ke Ibu agar bisa meminta bantuan dan meminta saran untuk permasalahan saya seperti ini, Bu. Itu. Oke, oke baiklah Jenny. Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini tuh bukanlah hal yang mudah dijalani ya Jen. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa nervous nih ketika maju ke depan untuk presentasi. Kamu harus percaya diri harusnya bahwa kamu itu merasa pantas dan layak dengan potensi yang kamu miliki. Serta kamu harus bisa membagi waktunya antara belajar dengan bekerja. Semisal ketika kamu lagi jam istirahat kerja nih, kamu bisa nih sambil sempet-sempetin untuk belajar seperti itu ya. Jadi ketika kamu pulang kerja, kamu tinggal mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen kamu aja. Jadi kan merasa meringankan diri kamu, Jen, gitu. Iya sih ya, Bu. Betul juga, tapi kenapa bisa gitu ya, Bu? Jadi sekarang coba deh kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kalau Ibu boleh ngomong nih, kamu itu masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan. Apakah ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, bukan Jen? Tidak semua orang memiliki kesempatan nih untuk menempuh suatu pendidikan. Salah satunya merupakan perkuliahan. Masih banyak sekali anak-anak yang di luar sana ingin meneruskan pendidikan. Salah satunya salah satunya meneruskan ke perguruan tinggi ya Jen. Tapi namun mereka ini gagal disebabkan oleh karena banyak faktor ya penyebabnya. Tetapi tidak demikian dengan Jenny sendiri kan ya. Masih bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar sampai detik ini. Nah, apakah Jenny setuju dengan apa yang udah Ibu jelaskan? Sebenarnya saya sangat setuju sih, Bu, sama yang Ibu katakan dari awal. Oke, baik Jen. Ibu yakin sekali nih apabila kamu melakukan dengan semaksimal mungkin, akan cepat sekali tercapai tujuan kamu. Jadi semangat terus ya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, Ibu. Next time akan saya coba jalankan saran Ibu untuk saya ya, Bu. Oke, iya betul sekali. Yakinilah diri kamu nih Jen. Ibu yakin kamu pasti berhasil karena setiap cobaan mempunyai suatu masalah ataupun kayak ya yang di luar dugaan gitulah ya Jen. Tetapi jangan dijadikan masalah dan cobaan kamu tersebut itu menjadi kamu kurang percaya diri gitu. Seharusnya menjadikan kamu sebagai acuan nih. Terus maju, pantang mundur dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Baik, Ibu. Sekarang saya sudah mulai mengerti sih, Bu. Serta udah mulai paham dan akan semangat lagi untuk mencapai apa yang ingin saya capai, Bu. Baiklah, kalau kamu sudah mulai paham serta menjadi tahu apa nih yang harus kamu lakukan nantinya. Sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahannya kepada ibu? Perasaan saya menjadi lebih tenang dan juga
merasa beban pikiran saya jadi lega sih Bu, jadi lebih plong. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Jenny. Lalu apa ada yang kamu ingin sampaikan lagi nih kepada ibu? Untuk saat ini belum ada lagi sih Bu, sebabnya sudah sangat jelas. Oke Jen, apakah minggu depan kamu ingin melakukan konseling juga, cyber counseling, agar ibu nantinya bisa melihat nih sudah sejauh mana nih perkembangan kamu dan sudah sampai mana kamu mengupgrade diri kamu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Boleh Bu, mungkin minggu depan pas malam minggu kali ya Bu, seperti ini. Oke, boleh deh. Nanti untuk konselingnya, Ibu buatkan lewat Zoom atau Jimit ya. Nanti Ibu akan kabarin lagi ke kamu ya, Jen. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu untuk uh, sudah mengasih saran kepada saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Sekiranya itu aja sih Bu dari saya. Saya Oke. mau mohon pamit ya Bu, mohon izin Oke. live dari Zoom. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Assalamualaikum Bu. Oke, Jenny. Terima kasih kembali ya. Boleh dipersilakan Jenny apabila ingin keluar Zoom terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih ya, Saya Jen. izin keluar ya Bu. Iya, sama-sama Silakan. Bu.